iya jujur iya Bapak. Itu udah ngomong Bapak. Loh, kamu saya antar orang tuanya kenapa nggak mau? Pulang sendiri Bapak. Kenapa saya antar orang tuanya kamu nggak mau? Akang teh awewe, buka kanyut teh. Cabat geura aya weh. Aya weh. Jadi mun aya kanyutan awe lalaki. Ya tuh gunung aku awewe. Janji kan? Udah. Buat beli buku sekolahnya. Ya. Ya. Nggak boleh ngamen lagi buat beli buku. Nanti ini buat persiapan pelatihan untuk satpam, ya. Ini untuk bantu neneknya, ya. Ya. Nih, ini adiknya juga sama. Nih, sama nggak apa-apa biar bapaknya lihat. Nah, buat beli buku ya. Nanti sekolah ini. Ini yang ini gua kan. Ini rumahnya mana? Pernahkah Anda terpikir apa yang sebenarnya mendorong anak-anak remaja perempuan masih berada di sudut jalanan yang sepi saat larut malam tiba? Ketika kebanyakan orang sudah beristirahat di rumah, sebagian anak justru harus berhadapan dengan dinginnya malam, asap rokok, dan bahaya jalanan hanya untuk mencari recehan. Pertemuan tak terduga antara Kang Dedi Mulyadi dengan dua remaja di perempatan jalan ini membuka mata kita tentang satu hal penting di balik sebuah kenakalan atau pelanggaran ketertiban. Seringkali tersimpan luka sosial dan masalah keluarga yang jauh lebih dalam dari yang terlihat di permukaan. Kenapa? Sini. Oh, disorot atau kenapa? Ya sengaja. Kamu kenapa jam segini ngamen? Hah, nggak apa-apa. Ngamen atau apa ini? Kamu orang mana? Orang sini, orang Ciganea. Ciganea mana? DPRD, Bapak kurang orang hungkul. Ya itu mana? Itu KBG loba. Ah, jadi sorot rokok lagi, perempuan lagi. Saat mendapati anak di bawah umur berada di jalanan pada pukul 11 malam tanpa pengawasan. Reaksi pertama yang muncul tentu rasa cemas bercampur ketegasan. Jalanan di malam hari bukan tempat yang aman bagi anak-anak, terutama remaja putri, karena rentan terhadap berbagai risiko kejahatan dan eksploitasi. Di titik ini kita melihat pentingnya peran kontrol sosial dan lingkungan sekitar untuk tidak menutup mata ketika melihat anak usia sekolah berada di situasi yang membahayakan masa depan mereka. Kamu orang mana? Orang Ciganea. Ciganeanya mana? DPRD. Bapak mau disorot kan? Sengaja disorot. Nggak pakai masker, malah-malah perempuan. Ini jam 11. Ya narik balik Bapak, ini mah ngamen hungkul. Coba minta ininya, KTP-nya. Naonnya? KTP-nya minta. Can boga KTP atuh? Sekolah tuh. Henteu. Coba nama alamatnya dicatat. Ya rek naon Bapak? Loh, rek naon? Ngalanggar tuh jam sakit. Itu ge aya. Ya nanti semuanya diberesin. Nah atuh, teu kudu urang hungkul. Enggak, semuanya nama saya. Nama? Nah, Emang mau buat naon? lo buat naon? Walaupun nggak bohong udah ada kamera. Iya kan maksudnya teh biasa-biasa. Ini melanggar nggak saya nanya? Nggak tahu atuh. Ya nggak tahu gimana. Malam-malam perempuan jam 11 malam di perempatan ngerokok, mintain duit ke sopir. Nggak minta kan yang tau ge ngamen. Ngamen mana musiknya? Eh, Boleh nggak ngamen di situ? Nggak boleh kok. yang nggak tahu atuh. Ya nggak tahu gimana. Namanya siapa? Pilih mana? Pilih kooperatif, ngomong dengan baik. Pilih diangkut sama Satpol PP, dibawa ke kantor. Aja nih. Ya tuh Pak udah rek balik weh. Ya bukan, namanya siapa? Namanya aja. Tidak. Kamu pilih mana? Udah, Hah? tidak. Libi alamatnya? Kamu ngaku. Pilih mana? Pilih saya angkut ke Satpol PP ya. Kamu Iya, bandel. udah ngomong, Saya Bapak. bandel. Iya, Kamu jujur, iya, bandel. Angkut, Bapak. angkut. Itu udah ngomong, Bapak. Bapak iya jujur ngomong, Bapak. Udah ngomong, itu udah ngomong. Kamu saya pilih, saya nanya baik-baik. Iya, ini dari baik-baik, Bapak dijawab. Dari tadi susah apa? Itu Siapa tuh namanya udah, siapa? Pia. Sebutin dulu namanya siapa? Nama Lipia, Nama? Satbo. Nama Livia, orang tuanya siapa? Ah, bohong kamu. Udah deh, udah. Mama, Mbak. Aku mau udah jujur, Bapak. Udah, mau aja. Pengaturan. Ke Satpol PP aja, Ya Pak. udah, Udah, udah. Nggak jujur, nggak mau tuh. Iya, Pak. Ya udah jujur, jujur. udah, Bapak. Pak. Ya udah, Bapak udah jujur. Aku udah jujur. Ya Ya udah. sudah, sini namanya. Nggak mau tuh, Pak. Ya udah tuh, udah Eh, jujur. Ya Ih. udah. Sok, namanya siapa? Dida. Dida. Terus Apa? alamatnya? Ciganea. RT, RT 1. RW, 1. putranya siapa? Bapak Yadi. Pak Yadi. Dah. Sok catat yang benar. Habis ini dianterin ke rumah orang tuanya. Ih, jangan tuh, Pak. Lah, nggak malu. bisa. Ya, iya pulang sendiri aja malu. Nggak Orang bisa, tuanya, kamu Pak. masih di bawah umur. Umur Iya, kamu Pak. berapa? 15. Masih di bawah umur. Catat. Iya pulang sendiri Nggak aja, bisa, Pak. saya anterin ke orang tuanya.
Pak, atuh Loh, nggak. saya mau nemuin orang tuanya. Bapak, Bapak mah beli satu, Pak. Bukan beli. Udah atuh, Pak. Udah bandel. Udah malu ke orang Dek, tuanya, dek, Pak. udah, Atuh, dek, Pak, Pak. Mak. Udah, Pak, udah. udah, Pak. Jauh, Ayo, Bapak lagi tahu. Oke, Bapak, udah, Pak. Iya, Pak, atuh, Pak. Oh, udah, dek, ban. Oke, Bapak, itu. Udah, bawa, Ya, Pak. itu juga banyak alat. Masa cuma ini doang? Bawa, Pak. Itu kan Kamu Bapak. kamu udah. Enggak, demi Allah, aku mau dicuri. Udah bawa Andrin, rasanya pegang dulu. Andrin, baik. Bapak main itu yang naik motor. Bawain ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang antar ke orang tuanya. Keputusan untuk tidak membiarkan mereka pulang sendiri, melainkan mengantarkannya langsung kepada orang tua adalah langkah pendampingan yang tepat sasaran. Masalah anak jalanan tidak bisa diselesaikan hanya dengan teguran sesaat di pinggir jalan. Akar persoalan hampir selalu bermuara pada pengasuhan dan komunikasi di rumah. Mempertemukan fakta ini langsung dengan keluarga menjadi kunci agar orang tua menyadari tanggung jawab pengawasan terhadap anak-anak mereka. Nanti anterin ke rumah orang tuanya, sampaikan salam dari saya, kemudian temui orang tuanya, sampaikan, bikin pernyataan anaknya tidak keluar lagi malam, merokok, minta mobil di pinggir jalan, alasan ngamen. Ini rawan. Gimana kalau ada pemerkosaan? Ya, kamu orang tuanya ada? Orang tuanya ada nggak? Orang tuanya ada nggak? Ada. Nih, yang satu lagi. Ini udah agak ini, ya. Nanti mampir dulu ke Satpol PP, minta didampingi oleh Satpol PP, ya. Langkah preventif seperti membuat pernyataan bersama keluarga bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk perlindungan nyata. Ruang publik memiliki aturan ketertiban, namun di atas segalanya, keselamatan jiwa anak-anak jauh lebih berharga. Kolaborasi antara tokoh masyarakat, penegak ketertiban, dan keluarga menjadi jaring pengaman utama agar anak-anak ini tidak terjerumus lebih jauh ke dalam pergaulan yang merugikan diri mereka sendiri. Ya, tadi mana yang ibu bapaknya nggak ada, yang kontrak neneknya mana? Ini ada. Mulai besok nggak boleh ngamen lagi, ya. Saya bantu untuk kebutuhan sekolahnya, tapi bukan untuk main game. Kan data alamat rumahnya sudah saya tahu semuanya, ya. Sudah saya tahu alamat rumahnya. Jadi kalau bohong itu nggak bisa lagi, apalagi mukanya udah tahu semua, sekolahnya di mana, kan gampang ngelacaknya. Nih, saya bantu buat bekal beli buku, nggak boleh ngamen lagi, ya. Ya, janji kan? Nah, buat beli buku sekolahnya, ya, nggak boleh ngamen lagi, buat beli buku. Nanti ini buat persiapan pelatihan untuk satpam, ya. Ini untuk bantu neneknya, ya. Nih, ini adiknya juga sama, nih, sama nggak apa-apa, biar bapaknya lihat. Nah, buat beli buku ya. Nanti sekolah ini yang ini dua kan? Ini rumahnya mana? Ini yang nggak punya ibu itu. Sini, rumahnya mana? Rumahnya mana? Barang kita sama Eki. Nah, sini bareng sini. Nanti bareng satu mobil saya beri ke rumah. Dia ngaji jatah. Saya beri nanti ke rumah. Ya. Stop sekarang pada pulang, ya. Menariknya, pendekatan yang diberikan tidak berhenti pada teguran atau sanksi, melainkan berujung pada pemberian solusi konkret berupa bantuan pendidikan dan kebutuhan dasar. Banyak anak turun ke jalan bukan karena pilihan ideal mereka, melainkan karena keterbatasan ekonomi keluarga atau putus asa terhadap biaya sekolah. Memberi jalan keluar untuk pendidikan membuktikan bahwa kepedulian yang tulus harus menyentuh akar masalah ekonomi agar anak-anak termotivasi kembali ke jalur belajar. Nanti kalau mau bikin grup musik, saya siapin gitarnya. Bikin grup musik umur ya. Panjang umur, iya. Bilang sama Pak, anak ya Sudarso Bangor. Ya, sok. Yes, Bang. Ditilepkeun. Kumaha? Oh, engke ditilepkeun. Seberapa sate ini? Lagi dibungkus ke piring. Di dia bare piring. Sama itu sekalian. Tantri kalau malam-malam. Berapa? Jadi 180. Nih, buat tambahan modal sekalian. Itu Pak, makasih banyak Pak ya. Udah, berkah ya. Amin. Itu sekalian udah dihitung. Ya udah Pak. Yuk bayar yuk. Enggak usah dibayar. Mau dipentari duit. Ya. Makasih banyak. Oke, baliknya. Balik ke Imah. Imah nanti di mana? Nges pernah kalam kubur encan. Encan. Ka surga arek. Ya. Nges lamun hayang ka surga, nges ieu dahar balik. Teh ka mana balik? Ka mana balikna? Lumpang. Nya, kadang ulah sadar ditu nya. Kayak kata mobil. Heeh. Fenomena anak jalanan dan remaja yang kehilangan arah di malam hari
adalah cermin bagi kita semua. Hukuman atau kemarahan semata tidak akan pernah tuntas menyelesaikan masalah jika akar ekonominya tidak disentuh dan perhatian keluarga tidak dipulihkan. Setiap anak berhak atas masa depan yang aman dan pendidikan yang layak, bukan jalanan malam yang penuh bahaya. Bagaimana pandangan Anda mengenai penanganan anak-anak jalanan di sekitar lingkungan kita? Apakah pendekatan humanis dan bantuan pendidikan seperti ini sudah menjadi solusi yang paling efektif? Silakan bagikan pandangan Anda di kolom komentar.